Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah pembelajaran 4 dan ini kita sampai pada halaman 93. Ya. Untuk pembahasan yang lain, ini playlistnya. Nah, dengan playlist kita akan urut dan runtut dalam membahasnya. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dilihat. Oke. Pembelajaran 4. Ayah, jika sudah besar nanti aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah. Hebat. Apa sih? Ya, seperti teman ayah Paman Fadli. Ya, apa sih hebatnya menjadi arsitek? Oke. Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Arsitek ini adalah orang yang merancang bangunan. Nah, karyanya ada dalam kertas ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita ke kampus gitu lihat anak yang bawa kayak pedang gitu, isinya bukan pedang, di dalamnya adalah kertas ya, kayak tabung gitu ya, ditaruh di belakang. Itu bisa bisa tebak. Itu kalau nggak anak arsitek, anak sipil itu ya, anak arsitek biasanya. Nah, Ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya arsitek. Wah, ini luar biasa, Candi Borobudur, Candi Buddha yang diarsiteki oleh orang Hindu. Nah, ini adalah awal mula di Nusantara ini Hindu dan Buddha bisa menyatu. Ya, jadi ini adalah Candi Buddha, arsiteknya ini orang Hindu. Sama dengan ini ya, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu arsiteknya bukan Muslim ya. Ya, itu arsiteknya adalah beragama Kristen. Ya, jadi ini menunjukkan Indonesia itu memang persatuan dan kesatuan umat beragama itu sudah ada sejak dahulu. Ya, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha ya terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia ya, mungkin. Arsitek bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Ya, tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Ya, kalau kita bangun rumah kan ada perekat, ada semennya. Ini tidak ada semennya, batu disusun, tapi motongnya benar-benar presisi. Ya, benar-benar rapi dan pas. Padahal sebanyak ini dengan keindahan yang luar biasa. Ya, Waduk Jatiluhur. Wah, kalau ini bangunan modern. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja dengan insinyur teknik, ya, insinyur teknik sipil. Ya, jadi yang merancang, yang membuat gambarnya itu adalah arsitek. Yang membuat gambar itu menjadi bangunan ini adalah insinyur teknik sipil. Jadi ini merupakan kayak satu kesatuan ya dalam membuat bangunan. Dalam merancang Waduk Jatiluhur adalah ya ini teknik sipil dalam merancang waduk, bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Jadi untuk membuat bangunan yang indah, yang kokoh, yang kuat. Nah, ini harus ada kerjasama. Orang teknik sipil memahami tekstur tanah, memahami geologi tanah, sifat-sifat tanah, memahami. Ya, arsiteknya memahami bagaimana cara membuat bangunan yang indah dan kuat. Jadi keduanya berkolaborasi. Nah, jadilah karya yang seperti ini ya. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar, tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Ya, kolam yang sangat besar untuk berbagai kebutuhan, bisa untuk pengairan. Ya, jika hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Ya, hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih, irigasi serta yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Manfaatnya banyak ya.
Jadi kalau kita lihat di sini mencegah banjir, ya mengendalikan banjir. Banjir. Untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Untuk pengairan. Ya, sawah ya. Untuk persediaan air minum. Nah, banyak ya. Jadi pengairan di sini untuk sawah, ya mungkin sawah, untuk ladang, untuk minum, mandi minum ya. Ya menjaga ketersediaan air tanah. Oke. Jadi waduk paling tidak ini apa fungsi yang bisa kita lihat. Satu lagi pariwisata. Waduk jika dikelola dengan baik akan menjadikan tempat pariwisata. Ya, di sana akan mendatangkan turis baik lokal maupun asing. Jembatan Suramadu ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Suramadu, Sura ini Surabaya, Madu itu Madura. Jadi jembatan Suramadu jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini masyarakat Madura lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan ke darat, ya, melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah Jawa Timur, ya, terutama dari Surabaya menuju Madura, ya, dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, ya. Jadi dulu kalau orang dari Surabaya mau ke Madura itu harus antri kapal untuk penyeberangan kapal feri gitu ya. Ya di Tanjung Perak. Nah, sekarang ya di daerah Kedung Coek itu sudah dibangun ini. Ya, dari sisi Surabayanya itu daerah Surabaya Utara ya. Terus menghubungkan Madura. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Ya, lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Ya, dan beliau bukan seorang muslim ya. Jadi ini menunjukkan persatuan umat beragama di Indonesia itu adalah sebuah anugerah buat kita semuanya. Ya. Ayo berlatih. Lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai informasi yang kamu miliki. Kehebatan lain seorang arsitek, ya, kehebatan lain seorang arsitek ini bisa membuat bangunan yang indah, ya, membuat bangunan yang indah, atau merancang, lebih cocoknya bukan membuatnya, merancang bangunan yang indah, megah, kuat, ya, dan ini ya, bangunan itu apa ya, hemat energi, ya, hemat energi. Loh, bangunan kok hemat energi, bagaimana? Bangunan yang benar itu kalau siang hari tidak perlu nyalakan lampu, ya, jadi diatur sedemikian rupa sehingga sinar matahari, ya, dan sirkulasi udara, ya, sinar matahari dan sirkulasi udara, ya, bisa masuk, ya, atau baik sinar matahari dan sirkulasi udara diperhatikan dengan baik gitu ya. Oke, jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek tentu saja dimulai dari SD, kemudian SMP,
SMA atau SMK atas derajat ya, terus kemudian S1 kuliah di jurusan teknik arsitek ya, kuliah di jurusan teknik arsitek ya. Di Indonesia banyak sekali ya, banyak sekali perguruan tinggi yang ada jurusan teknik arsiteknya, termasuk di ITS, di UGM itu ada, di Undip ada. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Ya, kemampuan untuk menggambar, kemampuan untuk menggambar. Kemudian cita rasa seni. Ya, cita rasa seni. Jadi arsitek ini adalah bisa dikatakan seorang seniman juga. Ya, kemampuan untuk menggambar ya, terus memiliki pengetahuan tentang matematikanya harus bagus juga ya. Jadi memiliki teknik dasar arsitektur. Jadi harus belajar matematika juga ini ya, arsitek. Paling tidak prinsip-prinsipnya beda dengan pelukis ya. Pelukis lebih ke cita rasa seninya. Kalau ini makanya namanya teknik arsitek. Jadi di situ ada aturan-aturan main yang harus dikuasai. Tahukah kamu zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang menceritakan kebudayaan Indonesia, kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku-suku yang berbeda? Ya, ini rumah adat. Kalau kita lihat ini atapnya terbuat dari ijuk itu ya. Ya. Bangunan adat mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Ya, perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Nah ini, rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai dengan kebiasaan masyarakat tempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan berdekatan ya rumahnya, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Ya, arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Nah, ini hijau apa daun-daun ini? Wah, ya hijau pada intinya daun juga ya. Ya, daun aren hijau itu. Sekarang mari kita lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 siswa. Kamu dapat bekerja dalam kelompok yang sama pada kegiatan sebelumnya. Tentukan 2 suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu atau temanmu. Cari informasi tentang rumah adat dari suku-suku tersebut. Carilah informasi tentang kegunaan dan cara masyarakat menggunakan rumah adat mereka. Bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat tersebut. Buatlah dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Apa kesimpulan yang dapat kamu peroleh dari presentasi tersebut? Ya, kita pilih 2 suku nanti ya. Ya, di video sebelumnya Pak ada tugas yang mirip-mirip, tidak saya kerjakan dengan komplit ya, karena waktu-waktu itu agak mepet. Kalau ini coba kita kerjakan dengan komplit ini. Nah ini indahnya sekarang rumah adat
kita bisa browsing, saya tadi sempat browsing rumah adat ya, ketik saja rumah adat dan kegunaannya. Di sini ada manfaat-manfaatnya ya. Jadi kalau dari segi manfaatnya, ini saya ambil dari apa ini, situs ya, ini Indonesia manfaat apa ini, www.99co. Ya, kita lihat di sini 7 manfaat dan kegunaannya. Jadi manfaat rumah adat pertama, identitas suku bangsa. Jadi rumah adat merupakan identitas dari suku bangsa. Jadi ini merupakan kebanggaan ya. Kemudian rekam jejak masa lalu. Jadi catatan sejarah rumah adat itu. Terus ada lagi simbol filosofi. Rumah adat banyak memiliki simbol-simbol filosofi. Ya, dari bentuk bangunannya, arah menghadapnya, atau mungkin ornamen-ornamennya itu menyimbolkan sesuatu. Yang itu merupakan kayak kearifan lokal. Ya. Terus kemudian tentu saja untuk hunian. Kalau dari bentuk rumahnya ini adalah rumah dari Papua. Nah, ini ada anak dari Papua juga ya. Nah, kemudian tempat acara adat. Acara adat biasanya di rumah adat. Untuk museum juga ada menyesuaikan kondisi wilayah. Jadi rumah di Jawa ya, rumah joglo seperti ini memang didesain agar kalau kita masuk ke dalam itu dingin rasanya. Kita negara tropis yang panas ya, jadi kita membutuhkan di rumah dengan desain tertentu ya, bentuk tertentu yang kita kalau masuk itu sejuk gitu loh ya. Ya, rumah adat zaman modern. Oke ya. Ini adalah manfaat-manfaatnya menyesuaikan kondisi wilayah. Di sini ada kita mulai dari rumah mana ini? Rumah joglo Jawa ya. Kita karena Pak Ali ini orang Jawa, tentu saja yang paling paham ya rumah joglo itu ya. Rumah adat daerah Jawa. Ini gambar ya. Oke. Di sini kita daerah Jawa. Kalau joglo itu khas. Kalau kayak di Jawa biasanya balai desa atau apa itu bentuknya joglo seperti ini. Ya. Ada atapnya seperti ini. Ya, kalau tampak di depan seperti ini ya. Terus kemudian di sini ada pilar-pilarnya gitu. Nah, ini khas rumah joglo kalau kita gambar secara apa ya, kasar seperti ini gambarnya rumah joglo. Ya. Nah, ini rumah joglo. Kalau dari depan seperti yang saya gambar tadi ya, rumah joglo merupakan ciri khas rumah adat daerah Jawa. Ya, jadi ada bagian pendapa, pringitan, dalam, sentong, gedok, tengen. Nah, ini kalau di zoom lebih enak ini. Nah, di sini ya. Di sini pada bagian pendapa rumah joglo digunakan sebagai pertemuan. Biasanya balai desa, di balai desa desanya Pak Ali ya joglo kayak gini. Ya, untuk acara-acara pertemuan bisa cocok kayak aula gitu ya. Ya, oke, ada soko gurunya. Jadi manfaat dan kegunaan rumah adat ini untuk pertemuan, ya pertemuan untuk bermusyawarah, pertemuan saat misalnya untuk saat musyawarah atau ada lomba-lomba atau apa, memang di sini ada pendoponya ya, di bagian pendopo ya, ya untuk pertemuan misalnya saat musyawarah ya. Kemudian kita lihat rumah adat yang lain ya, kita akan secara acak aja. Nomor 2 ini rumah adat Krong Bade Aceh ya. Krong Bade disebut juga rumah Aceh ya, ini fungsinya kita tulis dulu ya, Krong Bade bentuknya ya panggung seperti ini ya. Jadi ini bentuknya sebenarnya cukup sederhana ya, yang membedakan dengan rumah yang lain mungkin yang biasa kita temui di sini,
rumahnya panggung, ya. Di sini rumah panggung, ya. Jadi ada kaki-kakinya meninggi. Ini untuk mengatasi kalau mengantisipasi misalnya binatang buas, banjir, ya banyak fungsinya. Terus tangganya di bawah, ya, tangga masuknya di bawah, ya, krong body. Ya kita lihat, kita cari fungsinya untuk apa. Ya, krong bade biasa disebut juga rumo Aceh. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Uniknya, anak tangga rumah ini berjumlah ganjil. Rumah krong bade mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Model rumah panggung satu ini ditingkatkan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dihiasi dengan lukisan. Padat atap rumahnya diberikan material daun rumbia, sedangkan untuk lantai dibuat dari bambu atau enau. Salah satu keunikannya adalah pintu rumah dibuat lebih pendek, yaitu sekitar 1,2 meter hingga 1,5 meter. Ini bertujuan agar yang memasuki rumah ini memberikan salam hormat pada pemilik rumah tanpa mengenal sosial maupun kasta. Pintunya sengaja dibuat kecil, ya, agar kalau masuk itu menundukkan kepala. Seperti itu, ya. Dan rumah ini ya, untuk hunian, ya, untuk hunian atau untuk acara keluarga juga. Ya, nggak ada keterangan di situ, tapi yang jelas rumah ya memang untuk hunian, ya. Ya, ini untuk pertemuan di bagian pendopo, ya, di bagian pendopo. Bagian dalamnya bisa untuk dihuni, ya. Untuk acara adat juga bisa. Oke. Persamaan dan perbedaan serta kegunaan serta manfaat rumah adat bagi masyarakat sama, ya, untuk hunian dan acara adat. Ya, ini persamaannya. Perbedaannya tidak ada. Ya memang rumah ya untuk itu. Apa? Untuk hunian dan untuk apa? Acara-acara. Masih banyak sebenarnya di sini, ya. Ada pertanyaan lain ada enggak? Di sini kita lihat sekilas lagi. Ini sangat apa ya? Dikenal. Ada di Uang 100 ini, ya, Rumah Gadang Sumatera Barat. Terus kita lihat lagi ada rumah apa ini? Judulnya mana? Rumah Rakit Bangka Belitung. Rumahnya sekaligus rakit, ya. Luar biasa. Di sini Rumah Gapura Candi Bentar Bali. Luar biasa. Ya. Dan ini Rumah Tongkonan Sulawesi Selatan. Ya, mirip sama Gadang, ya. Hanya saja ini enggak selancip Gadang. Ya. Terus di sini Rumah Lamin Kalimantan Timur. Biasanya khas Kalimantan, ya, tanpa lengan, ya. Kalimantan sukanya tanpa lengan, ya. Kalau ada gambar orang tanpa lengan seperti ini, ya, bisa kita kira-kira, ya, itu kelihatannya Kalimantan deh. Loh, kalau ini bukan. Rumah Banjar Babungan Tinggi Kalimantan Selatan. Kan keren, ya, keren. Ini dibuat panggung seperti ini. Biar apa? Kalau banjir. Rumah Sasak Lombok. Wow, bagus loh, ya, bagus. Rumahnya kelihatan adem gitu, ya, di dalamnya itu. Rumah Mbaruniang Wairebo NTT. Wah, ini pas sedang dibangunnya ini, ya, jadi kita tahu bagian dalamnya seperti apa, ya. Rumah Mbaruniang NTT, mirip seperti rumah-rumah di Papua juga, ya, seperti ini. Sangat alami, ya, sangat apa ya, menyatu dengan alam itu rumahnya, ya. Memang suku-suku di apa ya, zaman dahulu itu, ya, sangat menghargai alam, ya, sangat menghargai alam. Jadi
kelihatan kehidupan itu menyatu gitu loh dengan alam, tidak bersifat merusak. Ya, yang modern ini malah yang sering kurang menyatu dengan alam. Kalau ini ya kita kayak hidup di alam itu sendiri ya, nggak ada sekat rasanya dengan alam. Oke. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat. Ya, mereka membangun rumah adat sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budayanya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka sehingga mereka pelihara dan jaga. Ini loh, semangat ini yang harus kita resapi. Ya, menyatu dengan alam, kita jaga alam. Ya, kalau kita baik dengan alam, alam juga akan baik dengan kita. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Ya. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Ya, kok perkebunan lagi? Pertanian dan ini peternakan mungkin ya, perikanan dan peternakan. Ya, kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara memanfaatkannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Industrialisasi ini kemajuan zaman yang tidak bisa kita tolak, tapi ingat ya, industrialisasi harus dibarengi dengan wawasan lingkungan. Ya, lakukanlah survei sederhana kepada teman-teman kelasmu untuk mengetahui pekerjaan orang tua mereka. Lakukanlah wawancara singkat kepada temanmu tentang bagaimana orang tua mereka bekerja. Cari tahu sumber daya alam apa yang mereka olah atau gunakan. Catatlah hasilnya ke dalam tabel seperti contoh. Ya, nama teman. Ya. Nomor 1. Ya. Nama teman mungkin Adi. Pekerjaan orang tuanya mungkin aja nelayan. Ya, sumber daya alam yang dimanfaatkan itu apa? Kekayaan alam laut, sumber daya alam laut. Ya, sumber daya alam yang digunakan adalah laut. Nomor 2, misalnya Budi, ayahnya itu seorang petani. Sumber daya alam yang digunakan adalah area persawahan. Ya, ini sumber daya alam juga. Nomor 3, misalnya ada Citra. Citra ini ayahnya adalah perajin mebel. Ya, nah, sumber daya alam yang digunakan adalah kayu. Ya, misalnya nomor 4 Dodi. Ya, selalu ya A, B, C, D. Nah, ini misalnya ayahnya itu bekerja sebagai perajin tembikar. Ya, sumber daya alam yang digunakan adalah tanah liat. Nah, ini contoh. Ya, misalnya orang tuanya guru, sumber daya alam apa yang dimanfaatkannya? Ya, yang dimanfaatkan sumber daya manusia ya, bukan sumber daya alam. Makanya nggak saya masukkan di sini. Jadi ini yang memanfaatkan sumber daya alam. Ya, buatlah bersama teman dan kelompok untuk melihat hasil identifikasi yang dibuat bersama-sama. Buatlah kesimpulan tentang hal berikut. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua temanmu? Ya, apa ya? Ini contoh ya, ini contoh. Ya, tentu saja kalian harus tanya teman kalian
teman sepangku kalian, teman-teman yang lain ya, orang tuanya bekerja sebagai apa? Polisi ya, ada yang bekerja sebagai guru mungkin, paling nggak tahu teman kalian kerjanya sebagai apa, ayahnya. Buatlah kesimpulan tentang hal-hal berikut. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua temanmu? Sumber daya alam apa saja yang paling banyak dimanfaatkan? Dari mana asal sumber daya alam tersebut? Presentasikan. Misalnya ayahnya adalah seorang misalnya sopir atau driver, misalnya Edi. Ya, ayahnya adalah driver ojol ya. Ojek online. Sumber daya alam yang digunakan adalah bahan bakar minyak, ya, bahan bakar minyak. Ya, untuk ininya, untuk bensinnya, nah, ya kan, selalu ada. Ya. Ini contoh. Membuat puisi dan menjelaskan makna. Perhatikan rangkaian puisi berikut, lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Oke. Kawan sejatiku, karya Lani, untuk Benny, Made, dan Siti. Wahai sahabat sejatiku. Wah, enak ini dikasih sahabat ya. Wahai sahabat sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan pekerjaan sekolahku, selalu menemaniku saat aku pilu. Ini contoh, kalian bisa milih yang lain ya, PR misalnya, atau tugas ya, ini bisa pekerjaan atau tugas. Pilihan katanya bisa seperti itu, atau teman ya, ini boleh sahabat teman, atau dilanjutkan sahabat karibku atau sobat. Ya, nggak usah pakai H ya, sobat. Bisa banyak ya pilihannya ya, sahabat, teman, sobat ya. Wahai kawan sejatiku, kawan juga bisa ya. Kawan, banyak pilihannya. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk selalu bersama. Ya, I ya, untuk saling menghargai ya. Ini kan I. Di sini A, kita pilih yang I. Contohnya menghormati, menghargai. Boleh juga diganti menghormati. Ya, untuk toleransi. Bisa juga berbagi. Ya, yang belakangnya itu I. Ya, untuk memahami, menyayangi. Yang I ya, menyayangi. Ya, berbagi. Oh, sudah berbagi. Ya, yang lain-lain ya. Dan mengucapkan selamat hari raya. Kali ini jelas selamat ya. Wahai kawanku, takkan pernah kulupa. Ini U ya. Ini A. Kalau gitu ini dikasih U. Ya, UUAA nanti. Wahai teman kawanku, takkan pernah kulupa mengingatmu. Ya, padamu, padamu. Kita akan selalu bersama. Ini kan U ya. Ini U ya, di sini U, terus di sini A. Kita akan selalu bersama untuk meraih cita-cita. Ya, kalau untuk meraih mimpi nggak cocok. Ya, ini UUAA. Untuk meraih apa? Selain cita-cita, impian kita. Oh, boleh impian kita. Untuk meraih masa depan kita, pokoknya A, masa depan kita.
Pokoknya kasih kita gitu aja, mimpi kita. Boleh ya, mimpi kita. Mimpi kita. Enak ini, ada kita ini. Apapun kasih kita jadi deh ya. Jadi intinya kita mencari kalimat yang berakhiran A. Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata yang tidak sesuai dengan puisi di atas. Puisi ini. Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata iya atau tidak sesuai isi puisi di atas. Puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Wah, tidak. Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Iya. Kita yang dimaksud dalam puisi ini adalah Lani Siti. Oh tidak, kita itu semuanya. Jadi Lani, Beni, Made, dan Siti. Tidak. Tapi semua ya Lani, Siti, Beni, ya kok Siti? Siti, Lani, Siti, ya Beni, Made, semuanya. Kawan yang dimaksud memiliki suku kata yang yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lania. Ya, beda suku tadi ya. Lani akan melupakan kawannya, tidak. Mereka ingin meraih cita-cita bersama, iya. Berdasarkan jawaban di atas, jelaskan isi puisi tersebut dalam bentuk paragraf bawah ini. Bekerjalah bersama temanmu untuk menyelesaikan kalimat yang telah dibuat tersebut. Lani menuliskan puisi untuk teman-temannya. Beni, Made, dan Siti mereka sering bermain bersama di sekolah. Ini yang pertama ya. Kemudian mereka selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Mereka selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Nah, kemudian wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk menghargai dan mengucapkan selamat hari raya. Ya. Ini contohnya bisa menghargai, menghormati, toleransi, ya. Untuk menghormati misalnya ya. Mereka berbeda-beda suku, berasal dari suku dan agama yang berbeda, tetapi saling ya menghargai dan saling mengucapkan selamat pada hari rayanya masing-masing. Selamat saat salah satunya saat ada yang sedang merayakannya. Hari raya. Kemudian apalagi ini? Wahai kawanku, tak akan pernah kulupa, kita akan selalu bersama untuk meraih cita-cita. Ya. Mereka ya menyatakan akan selalu bersama selamanya untuk meraih atau dalam meraih cita-cita. Oke. Apa saja hal yang menurutmu menarik tentang arsitek? Apakah kamu ingin menjadi seorang arsitek suatu saat nanti? Mengapa? Arsitek ini bisa merancang bangunan yang indah. Ya, atau bisa atau mampu
merancang bangunan yang indah, kuat, megah, ya, yang bisa bertahan sangat lama, bahkan menjadi identitas suatu daerah. Identitas daerah. Misalnya di Magelang, orang kalau bilang Magelang pasti yang dipikirkan Borobudur, itu sudah merupakan identitas. Jangankan bilang Magelang, bilang Buddha gitu aja, agama Buddha di Indonesia gitu, yang dibayangkan Borobudur. Ya, arsitek yang sangat terkenal. Kalau kita bilang Perancis, atau kita pingin ada saudara yang ke Perancis gitu, pingin dapat oleh-oleh untuk ini, untuk tempelan kulkas, yang kita bayangkan apa? Menara Eiffel, ya. Jadi itu adalah bangunan yang sangat terkenal di sana, ya. Jadi itu bisanya di dalam bentuk souvenir itu bangunan-bangunan yang indah di sana, ya. Patung Liberty, kalau kita bilang Patung Liberty yang bayangkan Amerika sudah. Jadi Jakarta yang dibayangkan apa? Monas, ya, bangunannya. Jadi bangunan khas daerahnya. Surabaya Tugu Pahlawan. Jadi kalau kita membayangkan kota, yang muncul di benak kita pertama ya ikon arsiteknya. Itu yang menjadi luar biasa, ya. Apa saja yang menurutmu menarik tentang seorang arsitek? Apakah kamu ingin menjadi seorang arsitek suatu saat nanti? Mengapa? Nah, ini kalian jawab. Apakah kalian ingin memiliki karya-karya yang tak lekang oleh zaman seperti para arsitek-arsitek yang terkenal itu? Ya. Manfaat apa saja yang kamu dapatkan dengan mempelajari keanekaragaman budaya Indonesia melalui pengenalan rumah adat suku yang berbeda-beda? Jadi manfaat yang kita dapatkan adalah memahami kekayaan, ya, memahami kekayaan intelektual nenek moyang kita. Kalau tanpa teknologi dan pengetahuan yang cukup, tidak mungkin orang bisa membangun Borobudur. Tidak mungkin bisa merancang dan membangun suatu bangunan yang sangat megah tanpa perekat apapun, dari batu-batu yang dipahat, tanpa disiplin dan bukan hanya kemampuan arsitektur, kemampuan mengelola pegawainya, ya, bagaimana mentransferkan teknik-teknik pemahatannya. Tidak hanya satu orang, itu mungkin bahkan ribuan orang terlibat. Ini adalah tanpa didukung tingkat intelektual tinggi, kerjasama yang luar biasa, pembagian tugas, nggak mungkin itu bisa terjadi, ya. Nah, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 2 hal yang paling kamu sukai dari kegiatan belajar hari ini. Nah, kita mempelajari kekayaan arsitektur Nusantara. Kekayaan arsitektur Nusantara. Kita juga belajar membuat puisi, melengkapi puisi. Oke, untuk apa? Oh, masih ada kerjasama dengan orang tua, ya. Masih ada satu segmen lagi nih. Buatlah sebuah catatan tentang bagaimana kamu dan keluargamu memanfaatkan sumber daya alam setiap hari. Kamu dapat menggunakan tabel berikut untuk membantumu. Sumber daya alam apa yang digunakan di pagi hari? Jelas air.
Ya, manfaat sumber daya alam untuk mandi, minum, ya, terus kemudian mencuci. Nah, pagi hari kita juga sarapan, ya, makanan. Manfaat adalah sumber energi. Setiap pagi kita pasti makan, ya. Baik pagi, siang atau malam pasti listrik. Ya, listrik ini untuk penerangan, bisa untuk masak, ya, untuk kipas angin dan lain-lain. Mungkin pagi-pagi sudah gerah, ya, kita pakai kipas angin. Siang, sumber daya alam yang digunakan sama sebenarnya, ya. Siang pun kita untuk air, untuk minum butuh. Mungkin mandi kalau habis olahraga, ya, kita mungkin bermain, ya, bermain. Sumber daya alam apa yang kita manfaat sumber daya alam? Manfaat sumber ini, ya, kok bermain. Sumber daya alamnya, ya, mungkin adalah taman, ya, bisa untuk bermain. Ya, ini sumber daya alam juga taman itu. Oke. Atau kalau sore, ya, tentu saja kita butuh air, listrik juga butuh, ya. Jadi ini selalu butuh air, listrik ini selalu butuh. Ya, listrik untuk menyalakan AC mungkin, untuk kulkas, pagi-pagi listrik untuk setrika juga, ya, setrika. Nah, sore atau malam, malam jelas kita butuh air untuk minum, air selalu, ya, air untuk minum, listrik, ya, atau mandi, ya, mandi dan lain-lain sama, ya, mandi. Sudah sore mandi, ya, jangan nggak mandi nanti badannya bau dan kotor. Listrik untuk penerangan, ya, kita mungkin butuh, wah, ini kalau mau bepergian kemana-mana, BBM, bahan bakar minyak, menghidupkan motor, ya, untuk motor atau mobil bisa siang. Kalau malam jangan keluyuran, dah air listrik aja dipakai. Kemudian sumber daya alam makanan, siang juga butuh makanan, sebenarnya enggak jauh beda sih sumber daya alam, ya, makanan untuk makan, ya, untuk energi. Untuk ini, ya, pembelajaran 5, ya, pembelajaran 5 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.